Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlina Ulansari, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Tri Sukses Boarding School Jambi. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini saya datang ke SMP Tri Sukses untuk mewawancarai kepala sekolah dari SMP Tri Sukses. Baiklah Ibu, silakan perkenalkan diri Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megawati, Kepala SMP Tri Sukses Boarding School, yang juga sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan kedua. Di sini terima kasih, selamat datang di SMP Tri Sukses Bu Ulan. Ini suatu penghargaan, penghormatan bagi kami ini didatangi oleh calon guru penggerak. Silakan, apa yang dapat saya bantu? Oh ya, di sini Ibu, saya kan tujuan saya untuk mewawancarai sebagai untuk mengetahui bagaimana Ibu dalam memproses pengambilan keputusan. Nah, karena kan sebagai senior dan saya junior, ya di sini kita ditugaskan untuk belajar kepada yang lebih berpengalaman. Nah, terutama Ibu udah lama memimpin sekolah. Nah, jadi ada beberapa panduan pertanyaan yang udah disiapkan dan saya memohon Ibu untuk menjawabnya. Bagaimana sih pelaksanaan realnya di sekolah Ibu ini? Nah, untuk pertanyaan pertama Ibu, nah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih, identifikasi ya. Baik, di sini kan kita memang dari awal perlu kita ketahui, setiap kali kita ajaran baru dan sehariannya kita memang sudah ada kan guru BK kita, ada guru wali kelas, ada guru mapel. Nah, di sini mereka itu punya catatan semua. Jadi baik dari kehadiran, kedisiplinan, berpakaian atau apa sajalah mengenai perilaku anak yang positif atau yang memang yang kurang positif, itu semua ada catatannya. Dan yang positif kita bina terus, yang yang tidak positif tentu atau negatif kita akan melakukan pendekatan pembinaan apa saja yang dilakukan di sana. Itu cara mengetahuinya. Kita selalu ada catatan dan laporan dari wali kelas, guru BK untuk kita rembuk bersama. Ya, berarti dalam mengidentifikasi kasus ini, ya kasus ini ya didapatkan dari informasi dulu Pak ya. Oh ini ada dilema etika, oh ini bujukan moral. Ini loh kasus-kasus dapat dari informasi yang Ibu peroleh dari wali kelas BK dan bisa, juga bisa juga dari catatan, bisa juga dari anak itu sendiri atau dari peserta didik lainnya, ada laporan-laporan gitu ya. Laporan juga dari peserta didik ya. Ada. Nah, kemudian Ibu, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, ya terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Oh ini sama-sama benar, harus adil, harus ada rasa kasih sayang, harus ini harus ada kesetiaan, kan namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini harus memilih yang mana kah? Harus mendahulukan yang mana? Iya, kepada anak itu ya. Nah, kalau kita memang kadang memang itu kejadian seperti yang diterapkan itu. Nah, tentu saja keputusan yang kita ambil itu kan, ya pertama ya membuat kerjasama dengan tadi itu, semuanya kita kan ada stakeholder, ada kerjasama ya. Nah, kita lihat juga kasusnya apa gitu kan, kasus anak ini apa. Nah, kita pelajari dulu kasusnya, tidak bisa kita langsung berikan putusan, kita pelajari kasusnya bersama pihak-pihak yang terkait di sekolah ini. Anak juga kita panggil, tentu kan kita tidak bisa hanya melihat dapatkan informasi begitu saja ya, informasi dari anak juga, dari orang tua juga, dari guru. Nah, dari situ baru kasus ini, permasalahannya apa sih, bisa jalan keluar apa yang bisa kita berikan pada anak ini sehingga tidak merugikan dan tidak menimbulkan kecemburuan pada teman-temannya yang lain, sehingga semuanya menguntungkan gitu kan.
Berarti saya ambil kesimpulan berarti ibu juga harus butuh proses ya Iya, untuk ada pengambilan. proses Oh ini juga. benar, oh ini salah. Iya. Karena kan namanya juga dilema etika ini kan ada dua kepentingan. Iya. Oh ini sama-sama benar ini. Jadi Benar, harus ada proses. ada proses di dalam pemilu, sehingga pokoknya kita jangan sampai merugikan anak ya, Oh, semuanya untung, jangan merugikan anak, dan jangan sampai juga timbul kecemburuan dengan anak, dengan teman-teman yang lain. Misalnya kan dia tinggal berapa bulan lagi ujian, sementara dia ada yang tidak masuk, berapa hari temannya tahu, loh kok dia boleh ikut ujian kayak gini-gini kan. Itu kita kenapa kita juga informasi ke anak-anak bahwa ya kenapa dia tidak masuk, ya dia sakit atau dia juga membantu orang tua di rumah, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang harus kita berikan, dan dia harus anak yang lain juga harus paham kenapa seperti itu, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan dengan temannya. Tidak ada kecemburuan antar siswa Bu ya. Iya, si teman-teman yang lain. Dia ya namanya sih kan solidaritas ya, saling mengetahui keadaannya teman-temannya masing-masing gitu. Berarti saya ulang lagi Bu ya. Berarti tidak merugikan anak, tidak ada kecemburuan antar siswa. Istilahnya kita harus adil ya, adil dengan anak-anak. Terus kita tahu apa alasan faktor anak lain sehingga anak tersebut melakukan kesalahan itu atau permasalahan itu, sehingga terjadilah dilema etika. Terus nah kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tadi teh, apabila kita menerima diri tadi kan dari awal tadi ya, itu kan dari catatan-catatan tadi para pemangku sebagai guru BK dan wali kelas guru-guru yang lain itu kan. Nah langkah-langkahnya kita akan ya kita bawa dalam rapat, siapa sih, kemudian rapat besar, dalam rapat dinas, kemudian rapat kecil, terus kita berkoordinasi dengan semuanya kan, langkah-langkah apa yang mau kita ambil dalam penanganan kasus ini dengan anak ini yang satu ini kan. Itu kan beberapa kasus itu kita selalu berembuk gitu kan, nah untuk kasus ini seperti ini, penanganan ini yang ini seperti ini, karena ya sebelum memberikan penanganan juga harus tahu benar apa permasalahan, kenapa kok terjadi permasalahan itu, ada apa dengan anak, apa yang melatar belakangnya anak berbuat seperti itu. Sementara anak ini selama ini bagus, anak ini pembinaan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan dengan anak ini, sudah berapa kali Bapak Ibu panggil dia, masih berulang, apa hasilnya bagaimana. Jadi selalu berkoordinasi ya langkah-langkahnya. Jadi tidak hanya satu langkah tapi memang itu ada tahapannya gitu kan, ada tahapannya dalam pengambil keputusan. Jadi sama-sama setelah nanti sudah berembuk, sudah nyata benar ini kasusnya, ini penanganannya yang kita lakukan, baru kita mengambil keputusan bersama. Itu pun juga disertai dengan kerjasama orang tua, tidak bisa cuma kita juga sendiri, anak dan orang tua. Adanya kerjasama anak dan orang tua. Berembuk. Iya, berembuk ya, atau bermusyawarah ya. Bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya bersama. Walaupun selama ini sudah ada penanganan kan, ya kita refleksi lah penanganan apa yang sudah kita lakukan, refleksi terhadap penanganan yang kalau sudah pernah dilakukan, kalau belum ya kita penanganan apa yang akan kita berembuk, penanganan apa yang pas untuk ini. Tapi kalau sudah pernah sekali kan ada anak gitu kan, sekali kita panggil, 2 kali, 3 kali, ada juga memang kasusnya baru tapi langsung ini parah gitu, apa gitu. Gitu. Ya, yang saya ambil kesimpulan di sini Bu, berarti langkah-langkah Ibu yang pertama dapat juga dari guru BK tadi Bu ya, dapat laporan-laporan terkait permasalahan tersebut dari guru BK, guru Pamong, Walas dan lain-lain. Terus tadi ada penanganan Bu ya, penanganan dulu dari guru-guru tersebut. Bertahap lah ya, bertingkat. Kemudian menyamakan persepsi mana yang terbaik ya. Yang terbaik kita Terus lakukan. tadi ada pemanggilan orang tua, kerjasama. So ini pemanggilan orang tua itu kerjasama dengan orang tua. Kerjasama orang tua. Kita kan mau melihat latar belakang anak itu kenapa begini juga. Harus anak kan kadang ngomong gini, kita juga harus tahu informasi dari orang tuanya. Kadang-kadang kan orang tua sendiri tanpa kita panggil dia datang, anak saya begini. Kadang-kadang ada yang seperti itu kan.
Berarti untuk mengetahui latar belakang Iya. keluarganya ya. Iya, latar belakang kenapa anaknya seperti ini di dalam keluarga, ya latar belakang anak di dalam keluarga itu bagaimana. Terus ada juga memberi jalan keluar Bu ya, solusi Iya, ya Bu ya. solusinya apa? Itu kan selalu itu kan berikan solusinya. Tapi solusinya di sini kita bukan kita memberikan solusi begini, tapi anak itu sendiri yang mencari solusinya. Kita hanya memberikan, misalnya anak itu sudah, kita berusaha anak itu mengakui, betul-betul bisa mengakui permasalahannya apa dia. Kalau dia kesalahannya, dia mengakui kesalahannya, kenapa dia melakukan itu. Nah, terus kita ke depannya itu menanyakan, ini betul, bisa nggak kamu berubah? Mau nggak kamu berubah? Mau, tentu dia selalu akan mau. Dengan jalan apa kamu mau berubah? Yakin jalan itu. Contohnya apa saja yang kamu lakukan. Jadi kita nggak menunjukkan jalan keluar, tapi dia sendiri yang mencari jalan keluarnya. Jadi kalau kita yang nunjukin paling iya bu, apalagi bu perjanjian. Tapi anak itulah yang kita tanyakan dia mau dengan cara apa dia dengan apa yang dia lakukan supaya dia bisa dengan menemukan solusinya dia sendiri. Ya, dari misalnya ya bu, saya akan belajar gimana, dengan siapa, ini kan dengan jalan. Nah, kalau bisa nggak saya kan ikut les, atau les kan tidak hanya sama kawan, kalau bisa saya dapat pelajaran tambahan juga bu, tersendiri itu kan, ya kita penuhi. Jadi dia sendiri yang kita bertanya apa yang kamu mau lakukan, dengan cara apa, bagaimana, yakin nggak kamu, dukungan apa yang kamu butuhkan dari orang tua, bentuk dukungannya apa. Jadi dia sendiri menentukan, bukan kita yang memberi soal anusannya, dia sendiri. Kalau misalnya masih mengulangi Bu? Mengulangi, berarti kan kita panggil lagi. Ini kenapa ini Bel? Kemarin kan katanya mau melakukan ini sudah sampai. Tidak, walau dalam penonton kita juga akan pantau. Ini kapan mau kamu lakukan ini? Bisanya kita ketemu kapan lagi, gitu. Saya mau ketemu, ya kasihlah saya sebulan. Misalnya kan kasihlah saya waktu bu 1 bulan, oke 1 bulan. Kita pantau lagi. Nah kadang-kadang kan memang ya namanya anak kan kadang lalai atau apa. Tapi kita lihat poin-poin yang dia mau lakukan itu, misalnya ada 5, dia lakukan sudah 3 atau 4, tinggal 1, ya suatu hal yang wajar lah. Jadi kita ulang lagi. Nah itu kemarin tidak kamu lakukan. Nah sekarang apa enggak, bisa enggak itu enggak dilakukan, bisa enggak berhasil enggak bu, memang seharusnya saya lakukan itu bu, tapi enggak. Nah gimana lagi cara ke depannya, dia terus kita tanyain dia sehingga dia sendiri yang menjawab, dia sendiri yang mengatakan bahwa saya mau ini, dia menjalankan gitu. Kira-kira Ibu bisa kasih contoh nggak Bu? Contoh kasus yang pernah Ibu alami? Pernah itu ya, seperti anak yang tinggal 3 bulan lagi itu ya, mau tamat tapi dia banyak ketinggalan pelajarannya, masuk tapi dia penanganan dengan guru dengan wali kelas BK sudah cukup, orang tua juga sudah pernah dipanggil, bahkan orang tuanya terakhir itu minta anak ini dikeluarkan. Dia tidak mau lagi anaknya, tidak usah anak saya sekolah. Tapi kan itu kita tidak bisa begitu. Anak ini kan ya generasi kita, gitu ya, tantangan kita ya begini. Nah ini timbul masalah baru kita. Ya pasti kita dengan orang tua lagi gimana nih solusi dengan orang tua ini, akhirnya ya tetap muka lagi dengan orang tua, apa masalah anak-anak ya kita kembali lagi ya coach lagi dengan orang tuanya, berbagi pengalaman lagi kita dengan orang tuanya, kita jelaskan lagi bahwa anak bapak itu punya potensi begini ini. Artinya anak ini sebenarnya tidak mau juga sekolah lagi, sudah malas karena orang tuanya suruh nyuruh sekolah, dia sendiri ya kita panggil lagi, ingat kembalikan dia cita-cita kamu apa. Kamu punya cita-cita enggak? Mau sampai di sini? Enggak lah bu. Nah kan langsung enggak lah bu. Nah cara kamu gimana supaya cita-cita kamu? Ya saya mau sekolah. Nah buktinya kamu ini mau ujian, kamu sudah berapa hari itu pelajaran kamu? Apa yang mau kamu lakukan untuk ini? Bisa enggak? Ya singkat cerita ya diceritalah. Ya saya kan belajar, saya akan ini, saya akan itu. Gimana, betul enggak kamu belajar? Di mana kamu belajarnya? Dengan siapa belajarnya? Saya punya teman akrab yang ini, saya akan pinjam catatan kawan ini. Jadi dia segitu kita catat apa dia mau itu, kapan dia ini akan bisa nggak dibuktikan? Bisa bu, mulai kapan kamu mau melakukannya? Minggu depan bu. Kita catat itu semuanya. Akhirnya ya memang dalam perjalanannya itu ya terseot-seot juga, tapi ya kita lihat niat anak itu. Dan niatnya pertama terus ada perubahan gitu. Ternyata dia tadinya
masuklah belajar. Kalau tadi itu misalnya kita ada 6 jam pelajaran, dia masuk tadinya cuma kadang 2 jam pelajaran dia masuk, mungkin cuma 1 jam pelajaran dia keluar atau terlambat dia pas jam istirahat, dia terlambat datang. Tapi kan sudah ada perubahan ya, sudah ada. Jadi kita awasi lagi gitu. Sampai alhamdulillah dia tamat gitu. Nah, dari singkat cerita dia tamat. Nah, itu tadi kita tidak menyuruh dia, kamu harus sering belajar, kamu harus begini, kamu begini. Enggak, dia sendiri. Apa yang mau kamu lakukan untuk bisa tamat? Ini ibu siap membantu. Kita berikan ekspresi kita, nah ibu sayang kamu, ibu kepingin kamu tamat, tapi itu tergantung kamu. Ya, saya juga mau tamat bu. Dengan cara apa? Ya dia sendiri yang lakukan. Saya mau belajar bu, saya mau ikut les, mau ini, saya akan pinjam buku. Ya itu semuanya itu. Ya memang tidak mudah sih, tapi ya singkat cerita seperti itu ceritanya, sehingga dia ya berubah. Tadinya mungkin masuk ya cuma 3 kali seminggu, 4 kali seminggu, ternyata ya sekali seminggu ada tak masuk. Itu kan sudah ada perubahan tuh. Terus walaupun guru tidak masuk lagi, terus aja dekatin. Kita harus kerja keras dengan anak ini, jangan pernah marah, jangan pernah apa, ingatin aja apa yang diomongan dia itu, omongan dia ingatin aja. Dia mau apa, dia mau lulus, mau capai cita-citanya. Ya alhamdulillah, orang tuanya juga kita ingatkan terus, orang tuanya juga kita yang tolong Pak, ini anak Bapak ini loh. Dia bangga juga tuh anak orang tuanya. Anak Bapak mau ini loh. Ini tidak ada kami sarankan, kami tidak menyuruh dia belajar, dia sendiri ini catatannya. Akhirnya kan anaknya, orang tuanya sadar juga. Bahkan di depan kita orang tuanya minta maaf sama anaknya. Depan kita orang tuanya itu, bapaknya kandung itu sama ibunya minta maaf sama anaknya. Berarti keputusan yang ibu ambil akhirnya sukses juga ya? Iya sukses. Udah ya, bisa mengubah pemikiran anak untuk mencari solusi sendiri sambil ibu pantau. Terus lihat anaknya, bapaknya sadar, lihat anaknya terus memang mau. Ada perubahan, bahkan orang tuanya sampai senang juga akhirnya ya, senang juga. Yang awalnya kepingin anaknya keluar, akhirnya termotivasi lagi tetap anaknya sekolah, dan bahkan, akhirnya lulus ya bu. Bahkan lebih parahnya dia sudah diusir dari rumah. Orang tuanya nggak mau lagi gitu. Saking, berarti ibu juga menyelesaikan permasalahan keluarga. Iya keluarga itu, aduh luar biasa. Ya bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa sih hal-hal yang efektif menurut ibu? Oh ini yang harus efektif sebelum mengambil keputusan. Ya efektif itu tentunya adanya kita tadi selalu ada kerjasama ya. Kita selalu ada kerjasama, selalu ajakan persepsi kita sama semua ya, baik kepala sekolah, guru BK, wakil, semuanya itu kan, wali kelas itu kan hal yang efektif ya, karena kita selama itu selalu kerjasama dalam menangani sebuah kasus atau memang hal-hal yang akan timbul itu. Kemudian efektif juga ya catatan-catatan tadi itu, dari awal mereka semua punya catatan, itu kan hal yang efektif, membuat kita sangat efektif dalam pengambilan keputusan bersama. Jadi bukan cuma keputusan kepala sekolah, tapi dengan hasil rembuk kita dan kita memutuskan bersama. Itu nggak boleh kepala sekolah berkeputusan sendiri, nggak boleh, tapi berkeputusan bersama dengan apapun keputusan bersama itu kan ditanggung bersama, dengan didukung dengan berbagai pembuktian ya, sehingga kita mengambil keputusan itu. Berdasarkan apa kita mengambil keputusan itu? Ya berdasarkan dokumen-dokumen, bukti-bukti yang ada tadi. Oh ya, berarti saya ambil kesimpulan berarti kerjasama, ada catatan ya, observasi dari guru-guru alas BK ya, dari awal sampai akhir, bahkan mungkin setiap hari, setiap minggu ya bu ya, setiap bulan. Kemudian yang paling penting itu adalah keputusan bersama, ditanggung bersama. Keputusan bersama sesuai dengan bukti-bukti yang ada, yang bisa dipertanggungjawabkan. Keputusan bersama yang bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang ada. Untuk dipertanggungjawabkan. Itu kan kita ditanya, kamu putusan ini, ya ini bukti-buktinya kenapa kita putusan ini. Nah ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangan itu ya tentu saja kita banyak hal yang kita tangani ya, bukan hanya anak, jadi semua sangat luas yang kita tangani. Tentu saja waktu ya, sepertinya waktu. Kemudian penyamaan persepsi kita, dengan butuh waktu untuk menyamakan persepsi. Banyak persepsi juga bukan butuh waktu juga kita untuk mengambil
bukti-bukti. Oh ya, Bukti-bukti bukti-bukti itu, dokumen dokumen-dokumen itu baik ya. dari informasi-informasi ya, bukti-bukti informasi atau apa dari anak, dari siapa saja itu kan butuh waktu, butuh tenaga juga, karena tidak semua anak yang mau ditanya mau berjujur, tidak semua yang terlibat di situ juga mau jujur. Jadi kan punya apa ya, tantangan kita itu punya kerja keras lagi lah kita untuk mendapatkan info-info yang memang yang sangat dibutuhkan, sehingga kita tidak salah ngambil keputusan. Jangan ya, tabayun lah di sini singkatnya, kita harus tabayun, dan tabayun itu kan tidak mudah ya, ada kalanya mudah, ada kalanya sulit untuk dapatkan tabayun yang sebenarnya, informasi yang sebenarnya, bukti-bukti yang nyata. Berarti saya ulangi, butuh waktu sama persepsi, kemudian apa tadi? Bukti-bukti dokumen, kemudian yang paling penting kerja keras Iya, untuk kerja menggali informasi sesuai dengan sesuai terus dengan tabayun Bu ya. ya tabayun itu. Terus ada lagi Bu, mungkin Apa yang tadi? tantangan yang lain? Tantangan itu aja tantangannya, tentu saja juga waktu itu juga ya, sama kerja sama dengan orang tua itu kan tantangan kita juga ada sedikit, paling nggak orang tua tidak sempat, kan tantangan juga itu sebenarnya. Ya. Terpanggil orang tua, oh saya nggak sempat atau apa gitu kan, itu juga merupakan sedikit tantangan ya. Kadang kita telepon orang tuanya ya ada pekerjaan atau apa, itu tantangan juga, tantangan dari orang tua sedikit ya, tapi ya selama ini sih bagus, maksudnya butuh waktu aja gitu kan, tahu waktu orang tua. Kalau kita butuh hari ini, kita sempat hari ini kita panggil orang tuanya, ya nggak mungkin kita paksa ya, mungkin dia memang ada kepentingan lain, mungkin dinas di luar gimana gitu kan, atau kita mau telepon, kita sempat, dia sendiri sana nggak sempat, atau apalagi anak-anak ya apa orang tua banyak di luar kota kan, nah itu butuh waktu juga, tantangan itu. Berarti tantangannya juga pemanggilan orang tua Bu ya. Ada orang tua yang tidak ya. sempat, Iya, atau mungkin orang tuanya lagi di luar kota, sehingga tapi tidak bisa semuanya datang. semuanya akhirnya juga bisa, tapi ya itulah tadi, tidak secepat itu. Oh ya. Tidak secepat itu. Terus dalam ini Bu, memberikan pengarahan itu ada tantangannya Bu. Pengarahan kepada murid. Pada muridnya, murid yang bermasalah tadi ya. Iya, mungkin harus apa gitu Ibu. Kepada murid ya tadi yang mengalami permasalahan ya tadi itu ya. Nah tentu juga ada. Ketika kita memanggil murid, kita harus membiasakan apa, terus kita tertantang apa gitu. Kalau murid ini kan memang biasanya kan murid ya taunya kan dia benar gitu kan, anak itu kadang-kadang anak itu benar, merasa benar karena memang misalnya tidak hadir karena bantu orang tua, maka dia hadir karena memang dia malas, tidak suka dengan berbagai permasalahan anak. Nah kita manggil anak itu ya baik-baik sajalah, biasanya kan kita kalau anak di sekolah kita panggil biasanya tapi tentu saja memanggilnya secara yang bijak lah, yang baik. Mari perlakukanlah seperti dia sebagaimana mestinya memperlakukan anak ya. Kita ajak baik-baik, temuan ya, diserahkan duduknya di mana, duduknya di posisi kita ya, jangan sampai disuruh duduk di bawah ya, itu enggak nerima. Sebenarnya kami enggak bisa terima kalau anak salah atau apa bermasalah, anak kita panggil ke kantor terus kita suruh duduk di lantai, kita duduk di atas, enggak. Tapi kita perlakukan anak itu sebaik mungkin, hargai anak itu. Kita berikan penghargaan kepada anak, persilakan dengan kata-kata yang baik, yang bijak, duduk, disuruh tempat duduk yang bagus. Kemudian kita tanya dia mau jujur apa perlu kita tanya dulu apa permasalahan, kenapa dia melakukan ini, kenapa melakukan itu, terus apa alasan dia. Terus kalau seperti tadi kan masalahnya dia tidak mau sekolah lagi ya, kita tanya kamu masih nggak mau sekolah lagi, memang ada kalau pertama memang nggak mau sekolah lagi ya, kenapa tidak mau sekolah ini ya, orang tua saya segini. Jadi kita ingatkan lagi, iya nak, ibu menghargai kamu, kata itu putusan kamu, tapi ingat kamu masih muda, kamu masih punya cita-cita kan ya, kita berikan dia kesempatan pikir. Iya, saya punya cita-cita kamu apa, mungkin tidak bisa sekali dipanggil ya, 2 kali berapa. Ini cita-cita dengan masih nggak kamu berharap mencapai cita-cita itu? Masih Bu. Nah kalau gitu ya ibu sendiri di sini berikan kamu kesempatan, masih kamu sekolah, masih ada, apalagi kamu tinggal berapa bulan lagi, waktu itu sebetulnya tinggal 3 bulan mau tamat kan ya, punya Bu, ini cita-cita saya begini ini. Nah dengan cara apa kamu, kalau ibu kasih kamu kesempatan untuk sekolah, tetap sekolah,
dengan cara apa kamu untuk memperbaiki diri kamu? Ya caranya itu tadi saya akan masuklah Bu, ini betul nggak dengan cara apa ini, dia kan membuat sendiri. Saya akan masuk, saya akan sini, saya berpakaian ini. Nah, tuh kalau perlu dia suruh nulis gitu, apa saja. Saya akan belajar. Nah pelajaran kamu banyak tuh yang ketinggalan. Ya kan ada les Bu, saya ikut les, benar mau ikut les, selama ini kamu tidak ikut les, benar Bu, ya kita les, walaupun kadang les itu setiap hari, kadang-kadang dia ada tidak masuk atau dia terlambat, penting kan sudah ada perubahan ya. Kalau menurut Ibu setiap perubahan sekecil apapun perubahan dilakukan anak, perubahan positif itu harus dihargai, berarti ada perubahan. Nah, akhirnya anak itu ya lama-lama ya kita panggil lagi, kalau misalnya sudah buat ini, nah anak udah Ibu senang diet kamu, besoknya senang gak kamu sudah rajin ini udah tapi masih Ibu lihat kan ada terlambatnya ya. Iya Bu, ini masih sakit perut. Oh sakit perut, iyalah ya, mudah-mudahan sehat ya, kita ambil kita harus sehat anak. Nah kita dengan tangan yang begini dengan dia itu udah luar biasa anak itu. Oh ya, berarti yang saya tangkap itu komunikasi ya, tantangannya Ibu Ana itu Ibu membiasakan berkata bijak ya, untuk bijak, motivasi untuk anak, terus dan dengan tidak menyuruh anak, tapi menyuruh anak. menanyain anak apa yang mau dia lakukan untuk berubah. Dia sendiri, dia sendiri, tidak kita tidak, bukan kita yang memberikan solusi, tapi dia sendiri kita tanya apa dengan jalan apa kamu mau itu. Terus tadi Bu berikan sentuhan, sentuhan gestur ya, gestur kanan itu sentuhan sayang lah. Iya sayang, body language kita. Kalau ketemu di jalan kadang laki-laki kan tidak mungkin kadang kita ya. Laki-laki kadang ketemu di jalan. Nah iya Bu, kadang-kadang sepatunya kaos kakinya belum pakai ya nak. Nah, kata kita tidak mengatakan loh kok tidak pakai kaos kaki enggak. Kaos kakinya belum dipakai nak. Iya Bu ada di tas, nanti pakai nak yang. Iya, tapi kan bahasa ini bisa dilihat. Kamu enggak pakai kaos kaki lagi enggak. Berarti harus ada nada juga ya. Ekspresi yang baik ya. Senyum, paling tidak senyum lah kalau ketemu. Intinya buat anak itu nyaman. Nyaman dulu di dalam ruangan itu dia nyaman. Dia bisa berkata-kata apa sesuai dengan dia. Biarin aja dia. Nanti dia jangan kita yang ngasih solusi. Intinya dia dengan cara apa kamu nak mau berubah dengan ini. Dengan apa lagi ini belajarnya kamu gimana itu. Oke, baiklah Bu. Nih ya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Tata kelola atau jadwal ya? Baik Bu, maaf ya Bu ya tadi ada azan, jadi kita stop dulu nih. Lanjut lagi Ibu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk dan atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik. Tentu saja kita ada terjadwal ya, kita ada terjadwal gitu. Kadang-kadang kita bawa dalam rapat rutin atau rapat, kita juga ada rapat kecil dengan wali kelas guru BK khusus itu ya. Dan juga kita melakukan memang koordinasi apa yang terjadi dalam sebulan ini atau memang ada kasus itu, kita memang ada langkah-langkah, ada prosedurnya, kita tidak langsung kita melakukan ini. Terutama ya selalu bekerja sama itu tadi sama pihak-pihak terkait tadi ya, termasuk yang tadi guru kelas, wali kelas, guru BK, guru pamong dan siapa saja yang bisa dalam penanganan tersebut. Jadi kita memang ada tata kelolanya seperti itu. Dan juga kita penanganannya tentu penanganan pertama, kedua, ketiga selalu ada langkah-langkahnya. Oh ya, berarti yang saya ambil kesimpulan berarti ada jadwal pertemuan ya, dengan atau koordinasi Bu ya. Mungkin dengan stakeholder, terus ada juga pertemuan kecil tadi Bu ya, dengan guru, BK, pamong ya. Terus pokoknya kerjasama dengan sebuah pihak. Dan yang prosedurnya Bu yang paling penting apa Bu kira-kira? Tadi kita dalam rapat itu apa yang penanganan apa yang mau kita kesepakati, ini kasusnya apa, kemudian penanganannya bagaimana, langkah-langkah apa yang sudah kita ambil, langkah-langkah apa yang apakah kalau itu penanganannya sudah berapa kali ya, langkah-langkah apa yang kita ambil, kemudian sudah berhasil, apa yang sebelum berhasil, kalau belum berhasil, kemudian langkah apa lagi yang mau kita lakukan supaya berhasil. Termasuk langkah-langkah itu kan memanggil anak, melakukan pembinaan dengan anak, nasihat dengan anak,
terus juga pemanggilan orang tua biar kita tahu latar belakang anak itu bagaimana. Oh ya, berarti penanganan kasus, langkah-langkah yang berhasil dan belum berhasil diperbaiki lagi Iya, ya. refleksi. Terus ya refleksi, kemudian yang paling penting itu ada bukti dokumen Bu ya tadi ya. Oke. Yang kedua Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang membantu mempermudah Ibu mengambil Kalau keputusan? kita mengatakan seseorang itu ya itu tadilah kita dari awal tadi kan mempermudah kita tentu saja ya guru BK ya, catatan dari buku BK sendiri, dari wali kelas itu kan pandangan-pandangan pembina OSIS terus kesiswaan ya. Itu dan penunjangnya itu catatan-catatan tadi itu dari semua wali kelas, guru BK itu tadi kan. Oh ya, berarti ada kesiswaan, bantuan dari kesiswaan, walas, guru BK dan lain-lain. Dan terutama guru catatan-catatan Bu ya. Catatan penunjangnya tadi. Ya catatan-catatan untuk proses tabayun tadi Bu ya. Dari tabayun. Terus akhirnya mengingat, menimbang informasi tersebut. Nah, ini Bu pertanyaan terakhir Ibu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini yang bisa saya dapatkan nih? Apa sih pembelajaran Ibu dapat? Pembelajaran kita dari selama ini, pembelajaran kita ambil selama ini untuk kita sendiri dan untuk kedepannya ya. Ya tentu saja pembelajaran pertama itu kita selalu ada kerjasama. Itu kerjasama sangat penting, itu koordinasi itu sangat penting dengan semua pihak. Kita tidak, walaupun kita sebagai pemimpin kepala sekolah, kita tidak boleh mentang-mentang saya kan kepala sekolah, saya ngambil keputusan, tidak bisa. Harus selalu ada kerjasama untuk melakukan tabayun tadi, untuk melakukan tabayun kerjasama dengan semua stakeholder, termasuk kerjasama dengan orang tua, juga termasuk sebenarnya dengan anak itu kita kerjasama juga dengan anak itu, dengan anak yang bermasalah itu kan, karena kita memerlukan dia jujur, bagaimana dia membuat dia supaya jujur dengan keadaannya, dengan dia juga mau melakukan perbaikan untuk dirinya sendiri dengan ide dia sendiri, bukan dari usul kita atau ide kita, gitu, menghargai anak itu. Jadi penghargaan kepada anak itu juga sangat dibutuhkan untuk ini pembelajaran kita perlu kita ingat juga. Selain kerjasama dengan kita semua itu juga memberikan penghargaan kepada anak itu, penghargaan kepada anak. Ya, menghargai itu tadi menciptakan suasana yang baik, bertutur kata yang baik dengan anak, sehingga anak itu merasa nyaman dan dia akan jujur dengan kita, dan dia akan memberi motivasi dengan anak ya, pokoknya ucapan kita, kebijakan kita dengan anak, sehingga anak dipanggil tidak merasa dia diintegrasi, tapi dia datang ke situ, kita merasa dirinya betul-betul diperhatikan, disayang. Kok ada orang yang sayang sama saya ya, sudah salah seperti ini saya kok diperlakukan sebaik ini gitu. Nah, saya kok disuruh juga mau ini maunya ya, anak itu kan kadang-kadang kalau diatur marah ya, tidak suka. Tapi kalau dia disuruh ngatur dirinya sendiri, ya ini ya saya maunya begini, ini tenangnya solusinya gitu. Berarti yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu itu yang penting itu kerjasama, terus menghargai tabayun Bu ya, tadi tabayun dengan anak, terus kemudian memperhatikan anak, bukan menginterogasikan anak, memberikan rasa nyaman pada anaknya. Kasih dulu nyaman anak. Terus ada lagi dah Bu, yang Ibu, pengalaman Ibu yang bisa Ibu ambil hikmahnya itu. Iya, itu kalau kita memberikan kesempatan kepada anak, ya menghargai anak tadi, memberikan penghargaan kepada anak dengan menciptakan suasana yang baik, bertutur kata yang baik, mempersilahkan dia duduk dan memberikan dia kesempatan untuk perbaiki dirinya sendiri, insya Allah akan dan selalu melakukan bimbingan selama dia akan berusaha. Misalnya dia akan berusaha berapa bulan, itu selalu ada perhatian dari kita. Nah, anak itu butuh perhatian. Tadi kan ada juga kerjasama ya, kerjasama orang tua. Nah, orang tua juga. Nah, orang tua ini juga memang sangat perlu, karena tanpa kerjasama orang tua anak kan juga sedikit banyak dia takut sama orang tuanya. Jadi kita panggil orang tuanya. Nah, orang tua juga
terkadang ya memang sulit bekerja sama, tapi kita usahakan kerjasama. Bagaimana orang tua ini bisa bekerja sama dengan kita, sama-sama anak ini bisa lulus, bisa berhasil sekolahnya. Walaupun kadang orang tuanya sendiri sudah menyerah. Kan ada sering orang tuanya menyerah. Udah saya nggak mau lagi anak saya itu. Kalau perlu dia saya usir dari rumah, saya nggak mau lagi. Nah, itu tantangan lagi kita dengan orang tua. Bagaimana kita berbagi pengalaman dengan orang tua ini supaya mau menerima keadaan anaknya dan bersama-sama memperbaiki anaknya. Nah, sehingga kita juga harus membuktikan bahwa kita itu mampu loh mengangkat anaknya. Nah, tadi kan anak sudah berbicara tuh, saya mau ini Bu, saya akan berusaha ini. Dengan jalan apa kamu bisa belajar, saya bisa berhasil ini. Nah, itu kita tunjukkan ke orang tua sebulan 2 bulan loh, ini loh Pak perkembangan anak Bapak. Sekarang kan udah canggih, kita bisa telepon, bisa nah ini loh perkembangannya, sehingga anaknya kita pertemukan lagi dengan orang tuanya karena masih ada konflik-konflik kecil kan, tapi sudah ada perkembangan, sudah ada bagus ya depan kita tanpa sadar tanpa lihat orang tuanya itu sendiri minta maaf sama anaknya. Minta maaf sama anaknya. Baiklah Ibu, dari semua yang Ibu sampaikan bisa saya ambil hikmahnya bahwa yang pertama kita harus kerjasama ya semua pihak. Kemudian tadi ada juga kita harus mempersiapkan dulu segala sesuatu ya dari awal, terutama catatan-catatan, terus mungkin disiplin anak dan yang paling penting itu apa tadi, menjalankan tugas Bu ya. Iya, tanggung jawab sesuai dengan tugas kita masing-masing. Berarti itulah yang saya harus ambil hikmah dari percakapan dengan Ibu. Sebelumnya Ibu terima kasih Bu ya atas waktunya dan pengalaman-pengalaman, berbagi pengalaman, sharing dan bagaimana sih pengambilan keputusan yang bijak itu dan akhirnya itulah yang terbaik dan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, terima kasih Bu atas waktunya dan pengalamannya. Nah, saya juga belajar dari Ibu. Sama-sama kita. Dan sekian Ibu ya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Bu. Bu Ulan sebagai CGP nanti insya Allah akan berhasil. Amin. Ya.